Buat saya traveling itu semacam usaha untuk selalu menjadi tetap waras. Selain itu, mungkin makna traveling buat saya senang melihat perbedaan cara hidup orang. Alasan untuk traveling ke satu tempat buat saya bisa banyak sekali ya, nggak pernah selalu alasan yang sama. Karena suka mikir juga, saya suka datang ke satu tempat, kenapa sih? Tapi lama-kelamaan jadi nyadar bahwa banyak tempat yang saya datangin itu biasanya terkoneksi ke hal-hal yang saya baca waktu kecil, atau mungkin kadang cuma sesederhana apa yang saya tonton di TV. Misalnya saya datang ke daerah Balkan karena dulu waktu kecil di tahun 90-an saya tahu di situ ada perang. Terus gimana perang itu memecah belah bangsa Yugoslavia kayak gitu. Dan saya jadi tertarik untuk datang ke situ, pengen lihat. Atau dulu juga pernah baca tentang revolusi Islam di Iran gitu. Di majalah dulu ibu sama bapak itu punya banyak koleksi majalah Jakarta ya kalau nggak salah namanya dulu apa sih? Pokoknya majalah berita gitulah kayak Tempo zaman sekarang. Nah di situ saya lihat ada majalah lupa tahun berapa gitu. Kayak perang Irak-Iran setelah revolusi Islam di tahun akhir 70-an. Saya lebih tertarik seperti hal-halnya ya kayak sejarah atau kejadian-kejadian yang agak kontemporer, misalnya kayak satu daerah pernah terjadi perang atau apa gitu. Terus sekarang udah keadaannya jadi lebih baik. Nah, hal-hal kayak gitu menarik buat saya. Sebetulnya dengan jadi seorang fotografer, kita bisa tahu bahwa hal yang biasanya orang bilang bagus, misalnya dalam artian atraksi wisata, itu nggak selalu menarik buat kita sebagai fotografer. Kita kadang tertarik juga dengan hal-hal yang sifatnya sangat banal ya. Kalau datang ke satu tempat, ke daerah-daerah pinggiran kota, yang biasanya orang nggak terlalu notice gitu. Cuman pengen ngelihat kayak keseharian orang aslinya seperti apa sih di satu kota. Atau mungkin kota-kota yang biasanya cuman dilewatin orang untuk dari satu tempat menarik ke tempat menarik lainnya. Nah, saya malah sukanya di daerah-daerah yang kayak sifatnya kayak daerah-daerah perlintasan gitu. Kalau buat saya dengan traveling sebetulnya udah memberi inspirasi sih, dan itu bisa datangnya dari mana aja. Tapi saya termasuk yang memang suka sih datang ke tempat-tempat bersejarah, misalnya kayak Kepulauan Banda. Saya suka di situ karena memang itu tempat yang secara histori sangat penting buat Indonesia gitu. Ada yang lucu, teman saya tuh sempat bikin status tentang Kepulauan Banda. Dia kebetulan memang punya hotel di situ. Dan kebetulan saya baca statusnya di Facebook, dia nulis gitu. Dan itu sangat menarik, sangat bisa menggambarkan Banda kali, daripada saya ngomong panjang-panjang. Banda itu kayak tempat sepi dengan sejarah yang sibuk gitu. Dan itu memang di situ kita betul-betul kayak dikelilingi dengan masa lalu yang ada di mana-mana sih. Dulu ketika awal traveling itu, karena duitnya masih susah ya, saya sering traveling itu memanfaatkan, dulu ada namanya hospitality club atau couchsurfing. Tapi memang tujuan akhirnya sebetulnya bukan buat ngirit, karena sebetulnya kan kita bisa selalu nginep di tempat yang murah kan. Yang menarik adalah kita bisa kayak hidup bersama orang lokal, karena nebeng di rumahnya kan. Terus bisa ngelihat kayak, itu semacam kayak jendela buat ngelihat keseharian orang lokal yang beneran gitu loh. Terus kita bakal ya biasanya pastinya diajak nongkrong ke tempat-tempat favoritnya dia gitu. Yang biasanya kita pastinya sebagai wisatawan nggak datang tuh ke tempat kayak gitu karena mungkin dia di lokasinya yang betul-betul misah jauh dari tempat yang wisatawannya banyak kayak gitu. Sebagai fotografer tentunya ya saya mendokumentasikan perjalanan dengan motret. Tapi selain itu saya juga mengingat banyak sih sebetulnya. Ingatan mungkin akan seiring waktu pastinya akan memudar ya. Tapi dengan foto ya kita bisa lihat betul-betul, walaupun cuma representasi realitas pada saat itu, tapi ya dengan bentuk yang lebih konkret lah. Oh, kita jadi ingat ini ada mobil warna biru atau apa gitu. Ya tempat-tempat historis, kira-kira seperti apa sih dulu gitu. Ya palingan ya dengan motret mungkin ya kita bisa lihat kayak ya ini ya bikin ya buku di Banda Jurnal. Awal datang ke Banda ya tujuan awalnya gara-gara traveling, ya pengen lihat gitu
di Banda itu katanya asal mula kolonialisme di Nusantara. Nah, tapi seperti apa sih di Banda? Nah, awalnya tuh datang ke sana tahun 2014 ya buat jalan-jalan, pengen lihat aja, belum kepikiran bener-bener pengen motret karena belum kepikiran nih mau bikin apa gitu. Jadi ya motret ya, jalan-jalan motret gitu. Nah ini ya kita bisa lihat ya beberapa fotonya lah. Tapi kemudian keterusan dan ya jadi berkali-kali ke situ sampai 7 kali bolak-balik ke Banda dalam rentang 2014 sampai 2017 awal. Terus selain Banda, saya tuh juga sempat kalau luar negeri waktu itu yang ke wilayah Balkan, bekas negara-negara Yugoslavia itu kan ada beberapa negara ya, Macedonia, Kosovo, pecahan dari Serbia. Jadi setelah pecah Yugoslavia, terus negara pecahannya jadi pecah lagi kan. Karena memang saya tertarik dengan sejarah Yugoslavia gitu. Dulu kan kalau zaman Soekarno akrab banget dengan presiden Yugoslavia kan, Josip Broz Tito gitu. Dan itu sering kebaca sih dulu. Dan saya termasuk orang yang sangat ngikutin tuh waktu pecah perang di Bosnia kan. Setelah Yugoslavia pecah, negara-negara yang ada pecahannya terlibat perang satu sama lain. Dan itu relatif banyak motret waktu itu, Solo, keliling, cuman pindah-pindah semuanya jalur darat. Dan buat saya tempat kayak Balkan itu sangat menarik karena di saat yang sama ada kesamaan dengan Indonesia, yang multikultural, multi religion juga kan. Terus juga ya itu waktu itu traveling di Balkan sempat lumayan lama, dan karena terkesan ya saya kayaknya udah berapa kali ya ke sana gitu. Dan lumayan sering kayak gitu tuh, kalau begitu saya suka satu tempat, saya mending datang ke tempat itu lagi dan mengeksplor hal-hal lainnya timbang harus ke tempat yang baru lagi gitu. Nah ini waktu di Kosovo, ini sebetulnya sekalian bikin proyek kecil-kecilan waktu itu. Saya nemuin satu cerita tentang kelompok menari balet yang juga ikut menyuarakan keinginan untuk merdeka itu dari Serbia lewat kegiatan mereka gitu. Dan mereka kemudian di-ban untuk nggak boleh nari kan. Kemudian motret di sana dan jadi temenan banyak dengan mereka sampai sekarang, bahkan walaupun cuman kayak saling ini kirim pesan di Facebook gitu. Nah, ini juga sisa-sisa perang di Bosnia. Saya sih nggak berani juga kalau buat datang ke daerah yang lagi perang ya, kayak jadi fotografer perang kayaknya nggak punya nyali juga, tapi biasanya setelah itu. Dan memang banyak cerita-cerita yang peperangan selalu menyisakan bekas yang dalam ke orang-orang, psikologis orang gitu. Bahkan perangnya berhenti, bekasnya masih ada sampai puluhan tahun kemudian kan. Nah, ini di Bosnia itu juga banyak sekali kota-kota yang sifatnya apa ya, terbelah setelah perang itu ya. Satu daerah dihuni orang Muslim, terus sisi lain kota itu dihuni oleh kayak Kristen Ortodok atau Katolik, orang Kroasia ya biasanya. Ini menyedihkan sekali kan. Dan itu sebetulnya ya saya balik lagi, saya melihat ada kemiripan itu dengan Indonesia karena potensi itu ada di kita kan. Dan kita nggak bisa kebayang kan kalau ini kejadian kayak di Indonesia gitu. Pengaruh traveling buat diri saya sendiri mungkin lebih ke apa ya, saya jadi lebih toleran dan mungkin lebih bisa terbuka terhadap pikiran-pikiran yang biasanya mungkin berseberangan dengan apa yang saya percayai gitu. Dan itu buat saya sih hal penting lah yang bisa kita dapatkan, dan mungkin cuma dengan traveling ya cara paling gampangnya bisa dapat yang kayak gitu.